Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalah 5050 ingin mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami, yaitu namanya Freakia Zombies. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Bintang Khalid Muhammad dengan NIM 075. Lanjut. Saya Anam Ramana Setia dengan NIM 2314011072. Saya Alfatan Bagas Kurnia dengan NIM 2314011012. Saya Muhammad Arif Kalafis Agung dengan NIM 231401054. Oke, jadi kita langsung saja ke demo gamenya. Jadi pertama ini main menunya ada bisa play atau quit. Atau yang tampilan awal ini ada high score yang akan terupdate setelah kita main. Jadi kita akan langsung demokan aja. Ini gamenya ini dia menyerupai Vampire Survivor. Jadi dia akan muncul enemy dari sekitaran kita. Jadi dia akan mendatangi kita. Kita harus bunuh sebelum dia bunuh kita. Objektif utama gamenya ini survive lah paling lama. Sebanyak apa skor yang bisa dapat. Kondisi menangnya belum tidak ada, cuman survive aja paling lama. Kemudian kondisi matinya ada health-nya ini akan berkurang setelah kena serang musuh seperti ini. Jadi ini untuk demonstrasi kita langsung matikan saya. Sekarang high score-nya langsung tersimpan ke main menu. Jadi lanjut saja ke dalam langsung ke codingannya. Untuk yang pertama ini ada bagian audio. Ini script untuk audio menyimpan audio yang play loop sama audio yang play once. Jadi bisa disesuaikan sama codingan masing-masing entity seperti game state atau player atau musuh juga. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada game state manager, ini untuk menginstansi semua tipe data variabel yang akan menjadi global yang akan terus dipakai seperti score, kills, enemy counter dan lain-lain. Ini semua juga ada fungsi untuk mengganti scene dan juga ada fungsi untuk quick game. Selanjutnya ini UI Manager untuk menampilkan health, score, sama kill di layar utama game. Kemudian untuk high score text ini untuk mengupdate teks yang ada di main menu tadi. Selanjutnya ini untuk kelas utama, untuk kelas playernya, yaitu ada variabel-variabel untuk player input, collider, game object sendiri, game object tembak, animator, spread renderer, dan audio komponen. Ini ada variabel-variabel untuk fungsinya. Kemudian ini untuk inisialisasi semua komponen-komponennya. Ini juga ada untuk enable dan disable, ada start. Ini inisialisasi darahnya 100 dan juga inisialisasi game state. Selanjutnya ini update untuk move dan rotasi. Move ini yang translasi, rotasi yang rotasi. Untuk yang translasi dia seperti proyek report kemarin, dia mendapatkan arah dari input, kemudian dikalikan dengan move speed dan delta time. Ini juga sekarang sudah ada animasi jalan dan untuk animasi orientasi jalannya juga. Untuk rotasi dia mengambil dia yang dirotasikan adalah tembaknya, jadi dia akan dari rotasi gerak tadi, arah gerak dia akan diubahnya menjadi angle rotasi yang akan disesuaikan dengan lokasi rotasi si tembak. Kemudian ini untuk orientasi tembaknya. Ini ada untuk inputan, ada untuk inputan untuk memberhentikan game, tekan escape untuk keluar ke main menu. Ini ada fungsi-fungsi internalnya. Kemudian ada untuk mengubah shader, dia jika kena serang dia akan berubah jadi merah dan berubah jadi putih setelah berapa delay yang sudah ditetapkan. Kemudian ini untuk kena damage-nya dia bisa mati. Untuk mati dia langsung ke main menu dan high score-nya disimpan. Kemudian lanjut ke kamera movement. Ini script simple untuk menggerakkan kamera supaya mengikuti player. Selanjutnya ada dijelaskan Ananta bagian bullet. Silakan. Jadi di sini pada script bullet terdapat beberapa variabel: the max, speed, max distance, start pause, direction, explosion prefab. Lalu di sini pada startnya ini start pause ini digunakan untuk menyimpan posisi dari awal dari bullet itu muncul. Lalu pada update-nya ini ada transform position speed time data time ini digunakan untuk pergerakan dari bullet itu sendiri. The angel mat at tangan 2 ini digunakan untuk rotasi dari pelurunya. Lalu di sini ada direction Y, direction Y, Z, direction Y dan direction Y ini digunakan untuk penghitungan dari jarak di distance ini. Lalu jika distance-nya lebih besar daripada max distance, maka pelurunya akan di destroy. Lalu lanjut bawah. Di sini terdapat void shoot yang dipanggil nanti di player. Lalu on trigger ini digunakan kalau peluru mengenai tag enemy, maka damage akan dihitung dan damage akan ditambah dan pelurunya akan di destroy. Bawah lagi. Lalu di sini explosion bullet akan ditampilkan juga. Selanjutnya, di sini adalah script untuk bullet explosion. Terdapat beberapa variabel yaitu explosion scale-nya, explosion speed-nya, dan current scale-nya.
pada startnya ada current scale-nya dan explosion scale-nya diambil dari atribut yang di atas tadi. Lalu di update-nya ini untuk menjalankan skalasinya. Lalu terdapat rumusnya dan di sini ada skalasi yang terjadi, yaitu transform localize vektor 3 dan current scale. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke baik, di sini ada script untuk enemy spawner. Jadi script ini fungsinya adalah membuat logika bagaimana mengatur kemunculan dari musuh. Jadi di dalam script enemy spawner ini terdapat beberapa variabel dan function. Yang pertama, script ini merupakan turunan menu behavior sehingga kita dapat memanfaatkan fungsi bawaan dari Unity seperti start dan update. Pada bagian enemy settings terdapat array game objects. Jadi ini fungsinya ini untuk memasukkan beberapa prefab musuh yang berbeda melalui inspektor dengan cara drag and drop, sehingga jenis musuh yang muncul itu bisa berbeda-beda. Selain itu terdapat variabel spawn interval yang menentukan jarak waktu antar kemunculan musuh serta difficulty rate yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat kesulitan dengan cara mempercepat waktu spawn setiap kali musuh muncul. Selanjutnya pada area spawn area terdapat spawn radius. Jadi variabel ini menentukan jarak musuh akan muncul dari posisi pemain sehingga musuh tidak muncul tepat di atas pemain melainkan di area sekitar pemain. Di bagian function start itu terdapat dua inisi variabel. Di sini sistem akan mencari objek pemain berdasarkan type player. Ini penting karena posisi pemain akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan lokasi spawn musuh. Timer juga diatur ke 0 sebagai awal perhitungan waktu. Di dalam fungsi update, timer akan terus bertambah berdasarkan time delta limit. Ketika timer sudah mencapai nilai spawn interval, maka fungsi spawn enemy akan dipanggil. Setelah muncul musuh, waktunya akan di-reset, dan nilai spawn interval itu akan dikalikan dengan difficulty rate, sehingga interval spawn semakin pendek dan pemain menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Pada bagian spawn enemy, sistem akan memilih beberapa musuh secara acak dari array, kemudian posisi spawn ditentukan menggunakan random incident unit circle yang dinormalisasi sehingga musuh muncul secara acak membentuk lingkaran di sekitar pemain dengan jarak yang konsisten. Terakhir, musuh di spawn menggunakan fungsi initiate. Secara keseluruhan, script ini menghasilkan sistem spawn yang dinamis, fleksibel, dan scalable, sehingga sangat cocok digunakan pada game bergenre survival, action, dan arcade di mana tingkat kesulitan meningkat seiring waktu. Untuk script dan kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini adalah script enemy controller. Ini script inti dari enemy-nya. Jadi pertama-tama ada beberapa variabel yang akan dimanipulasi atau digunakan nanti di sepanjang scriptnya, seperti health, spread runner, script enemy movement, rigid body, animator, dan audio komponen. Lalu turun ke bawah di void start, dideklarasikan untuk masing-masing komponennya. Lalu ke bawah karena di sini hanyalah script inti tidak memiliki isi dari void update. Ada on collision state 2D di mana ini untuk mengecek apabila ada player yang terkena musuhnya. On collision exit itu untuk apabila player keluar dari atau tidak bersentuhan lagi. Ini untuk apabila musuhnya terkena player, musuhnya akan diam agar tidak terjadi hit terus-menerus di playernya. Ke bawah. Lalu ada function take damage. Ini dipanggil di bullet tadi. Di take damage ini akan menerima amount atau berapa damage-nya, lalu dimainkan coroutine get hit. Apabila health musuh sudah 0, maka musuh akan mati, enemy movement script-nya dimatikan, di game state manager-nya akan ditambah skill-nya, lalu animasi akan dijalankan. Ke bawah, delay after collide, ini untuk setelah musuh menempel dengan player, ada beberapa detik movement speed musuh akan berkurang drastis. Lalu ada coroutine get hit, ini untuk apabila musuh terkena hit akan berubah warna. Dari delay itu apabila musuh mati akan ada delay sebelum mati untuk memutar animasi. Lalu script yang kedua itu ada enemy movement, ini untuk logika musuh berjalan.
Seperti biasa ada variabel yang akan dimanipulasi atau digunakan seperti move speed, spread renderer, dan transform player. Untuk di start itu untuk mendeklarasikan beberapa hal yang akan digunakan. Lanjut di update. Pertama akan mengecek di mana letak musuhnya. Lalu ada beberapa variabel seperti direction X, direction Y, dan direction ini untuk menormalisasi arah dari musuhnya. Lalu ada distance yang akan dihitung dengan rumus Pythagoras untuk mendapatkan jarak. Apabila jarak dari playernya kurang dari 0, maka musuh akan terus mengejar si player. Apabila direction X-nya itu kurang dari 0, spread renderer dari musuh akan dibalik. Oke. Sekian dari eh, presentasi codingan kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.